Puji Tuhan, Shalom, selamat siang menjelang sore hari. Apa kabar teman-teman, Sobat Dumai? Saya yakin dan percaya kita semua tetap berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Berikut saya akan menyampaikan satu perenungan bagi kita di hari-hari ini. Memang setelah PSBB diberlakukan, ekonomi sempat roda ekonomi itu mungkin berhenti sejenak untuk beristirahat. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari masa-masa PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar ini. Ada pelajaran-pelajaran baru yang kita bisa ambil atau hikmah yang baru dari setiap peristiwa yang kita alami di hari-hari ini. Apa sih yang kita kejar di hari-hari ini, saudara? Apa yang kita kejar di hari-hari ini? Ada banyak mereka yang rela menghabiskan waktu mereka untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya. Karena selama kita di dunia ini sebenarnya apa sih yang kita kejar? Karir, kesuksesan. Apa sih tujuannya orang sukses gitu ya? Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa sampai saat ini kok saya belum diberkati? Kita mengambil standar ukuran, yang dikatakan sukses itu ketika sudah memiliki rumah, memiliki mobil, gemah limpah roh jinawi, segala kebutuhan telah tercukupi. Lalu kita bisa berkata sukses. Bukan, saudara. Sukses itu sejatinya itu adalah bagaimana kita memaksimalkan semua potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Potensi dan kemampuan yang Tuhan beri di dalam setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya, sungguh sangat luar biasa. Tuhan mau agar supaya hidup kita jadi terang, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Kenapa seringkali banyak orang-orang mereka yang mengaku katanya anak Tuhan, tetapi mereka salah orientasi, mengejar kekayaan, sampai lupa mencari Tuhan, sampai mengabaikan kedisiplinan rohaninya, berdoa, membaca firman Tuhan. Saya rindu akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 21. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 21 berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta di bumi itu kelihatan, bisa dihitung, sedangkan harta di surga itu sifatnya kekal. Nah, di hari-hari ini apa yang memotivasi kita untuk kita bekerja, untuk kita berkarir? Apa yang memotivasi hati kita untuk kita berupaya dengan sekuat tenaga di hari-hari ini? Yang mendorong kita. Saya sempat terkesan dengan WA dari teman, dia bilang, apa sih new normal itu? Kita seperti di restart lagi, kembali ke awal. Dulu
ritme atau pola gaya hidup itu, orang itu sederhana apa adanya. Tetapi semenjak muncul kafe-kafe, Starbucks, orang mulai berusaha agar supaya mungkin nilai prestisnya di mata orang itu biar dilihat, wah orang ini banyak duit, nongkrongnya di Starbucks atau di tempat-tempat. Bayangkan kopi satu gelas, orang rela menebus kopi yang hanya harga 5.000 10.000 kalau di warteg, tapi orang rela membayar sampai 45.000, hampir 50.000 satu gelas, saudara. Hanya untuk meningkatkan nilai prestis. Bahkan gak sedikit juga logonya Starbucks itu dipublikasikan. Ya bagi saya sih, ya itu hak asasi orang gitu loh. Tapi kita kembali lagi mengevaluasi. Oh iya ya, apa yang sih kita mengejar sesuatu yang sebenarnya, apalagi ada sosial media, kita bisa menunjukkan hidup kita bagaimana. Dulu belum ada sosial media, ayat ini ditulis belum ada tempat untuk mempertontonkan harta. Kalau sekarang kan banyak di sosial media, kita bisa tunjukkan. Wah, ritme hidup kita sudah mulai berubah, saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Memfokuskan hal-hal yang tidak penting. Bahkan yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang kita harus berikan, kita sampai-sampai tidak memberikan hanya karena kita lebih mengutamakan harta yang fana, harta yang tidak penting, saudara. Kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kita gak melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam meresponi kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi untuk menginvestasikan dana untuk hal-hal yang sifatnya materi, kita bisa lakukan. Itu sia-sia, saudara. Sia-sia. Sungguh sebuah hal yang sangat sia-sia. Kalau saudara dipercayakan satu potensi yang luar biasa, kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mendongkrak nilai prestismu di hadapan orang, agar supaya terlihat lebih. Ada banyak motivasi-motivasi yang salah di dalam seseorang meraih satu kesuksesan. Coba kita lihat Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, dikatakan, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Iri hati yang memotivasi seseorang untuk rela agar supaya terlihat, tampil bahwa hidupku ini sukses secara materi. Wah, ini bila perlu kok bisa dipertontonkan gitu, saudara. Ya nggak salah sih, itu hak asasinya orang ya, bisa juga untuk memotivasi seseorang. Tetapi pengkhotbah mengatakan sia-sia, saudara. Aku tahu juga, Pengkhotbah 4 ayat 4 kata, aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Hanya mungkin terlihat tetangga baru beli TV wah, berusaha sampai banting tulang, saudara. Ya nggak perlu dibeli, saudara. Tetapi sesuatu yang harus kembalikan untuk Tuhan, kita nggak utamakan. Aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain.
ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Motivasi yang salah, saudara. Motivasi yang salah. Pilihan-pilihan kita bukan hanya menentukan arah, tetapi juga kualitas hidup kita, saudara. Pilihan kita lebih kurang ditentukan oleh nilai-nilai yang kita pegang, apa yang berharga. Waktu saya menerima WA itu dan saya renungkan, benar juga ya, dulu orang jarang nongkrong di Starbucks. Kopi yang sebenarnya cuman di warteg kita dapat 5.000, tapi karena kita fotonya di Starbucks meningkatkan nilai gengsi kita, saudara. Itu sebenarnya nggak normal loh, saudara. Iya, kita mengada-ada, nggak normal. Hidup itu realistis aja, saudara. Nggak usah kita kamuflase apa adanya saja. Tapi seringkali orang hanya menilai kita dari luar, tetapi yang menjalanin itu yang sebenarnya harus lebih ada penguasaan diri di hari-hari ini. Apa yang memotivasi kita untuk kita bekerja lebih giat agar supaya kita sukses? Motivasi yang salah karena iri, membandingkan apa yang dia punya dengan orang lain. Itu juga sia-sia, saudara. Pengkhotbah katakan sia-sia. Mari saudara di hari-hari ini kita mengevaluasi diri. Sudahkah kita mengelola berkat yang Tuhan percayakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apa alasan kita untuk menjadi sukses? Hanya karena mereka punya bukan berarti kita perlu. Tujuan sukses adalah untuk mengeluarkan segala potensi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya ini saudara. Apa alasan saudara untuk menjadi sukses? Hanya karena mereka punya bukan berarti kita perlu. Hanya karena mereka punya bukan berarti kita perlu. Kita terlalu sering membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Hanya karena mereka punya bukan berarti kita perlu. Sampai-sampai ada anak Tuhan, karena mungkin agar supaya terlihat glamor gitu ya, rela untuk meminjam uang di bank. Penampilannya akhirnya jadi batu sandungan. Ini realitas, saudara. Ritme hidup yang sebenarnya diada-adakan, kamuflase seperti sinetron. Apa adanya saja, saudara. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri, mengelolanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dicukupkan oleh Tuhan, kita sehat apa adanya. Kalau kita melihat saudara kita, teman kita, sesama anak Tuhan diberkati, puji Tuhan, berarti memang itu berkatnya. Tapi kalau memang kita belum ada, kenapa kita mesti minder? Kenapa kita mesti seperti seolah-olah kayaknya Tuhan gak berkati saya ya. Kayaknya Tuhan gak perlu, saudara. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Gak usah perlu mengada-ada. Saya juga kadang mikir, iya ya, bener juga ya. Kita rela mau membayar kopi sampai 50-60 ribu, nongkrong di tempat kita cuma hanya bayar AC sama sofanya mungkin. Kita hanya bayar suasana, saudara. Tapi itu pun ada orang yang bela-belain. Mungkin dari pekerjaannya hanya sambilan saja, tapi untuk meningkatkan nilai gengsi di mata manusia. Agar supaya nggak dicap, nggak punya apa-apa. Sosial media memungkinkan hal itu. Sehingga menjadikan kita anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bijaksanalah saudara di hari-hari ini kita mengelola berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu menebus hidup kita. Coba kita lihat 1 Petrus pasalnya yang pertama,
1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia. Sia-sia artinya tidak tepat sasaran. Kita menginvestasikan berkat yang Tuhan beri tidak tepat, saudara. Di hari-hari ini kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana cara kita mengelola berkat yang Tuhan beri. Prioritaskan apa yang menjadi tuntunan kebenaran firman Tuhan. Dan kelolalah berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Maka saya percaya kita akan senantiasa mengikuti ritmenya kerajaan surga. Artinya begini, pola dan gaya hidup anak-anak kerajaan. Berbeda dengan dunia, saudara. Potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, biarlah kita pakai semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana kecintaan kita dengan Tuhan. Tentu kalau kita cinta Tuhan, kita akan mengelola berkat yang Tuhan beri itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita kembali lagi di Matius pasal yang ke-6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya harta dalam hidup kita yang tidak tergantikan oleh harta dunia. Kalau di dalam hidup kita, kita senantiasa menjadikan Yesus sebagai harta yang terindah yang kita miliki, maka saya percaya semuanya itu akan, engkau mungkin bisa tidur di tempat tidur spring bed yang mahal, tetapi engkau tidak bisa membeli yang namanya damai sejahtera, karena damai sejahtera itu dari Tuhan. Untuk apa segala fasilitas, sesuatu yang tapi membuat jiwamu merana? Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita Tuhan izinkan menerima berkat-berkat Tuhan, kita kelola seperti sesuai dengan apa yang firman Tuhan kehendaki, maka saya percaya hati kita, tubuh, roh, dan jiwa kita akan senantiasa terpelihara dengan baik. Puji akan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya sobat FB maupun jemaat Tuhan GPD Ebenezer dimanapun engkau berada, bijaksanalah di hari-hari ini. Karena pilihan kita bukan hanya menentukan arah, tetapi juga kualitas hidup kita. Pilihan kita lebih kurang ditentukan oleh nilai-nilai yang kita pegang, apa yang berharga. Dan nilai-nilai itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bacalah dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka engkau akan bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.